Bang, kalau ada yang bilang penulis perjanjian lama itu kan manusia, bukan dari Allah. Singkat aja Bang dijawab. Gimana Bang? Saya cuma berkat semua pemirsa Alpetra. Tuhan Yesus berkati sahabat Alpetra dimanapun kita berada. Shalom. Saya cuma berkat semua pemirsa Alpetra. Tuhan Yesus berkati sahabat Alpetra dimanapun kita berada. Shalom. Ya, manusia, tapi manusia itu ditunggangi, dikendalikan, dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Roh Kudus melakukan revelation, ya, pewahyuan, lalu Roh Kudus juga memberikan inspiration atau inspirasi sehingga ada yang menulis. 5 kitab Musa selain diberikan revelation, pewahyuan, juga diberikan inspiration untuk menulis. Begitu juga Daniel, begitu juga Daud, begitu juga Salomo atau Yesaya. Tapi ada nabi yang tidak diberikan inspiration. Emang ada kitab Elisa atau kitab Elia? Tidak pernah ada ya. Tapi ada nabi Elisa diberikan pewahyuan atau revelation. Tapi apakah dia menulis? Tidak menulis. Dari 39 tidak ada kitab Elia, tidak ada kitab Elisa, tidak ada kitab Natan. Adanya kitab Natan, nabi istana yang memberikan nasihat-nasihat di istana Daud, tidak ada. Nah begitu sahabat Alpetra dan Kang Alfa. Iya, itu di PL kan nggak kayak di PB ya Om. Kalau di PB kan ada ayatnya, setiap tulisannya ilhamkan oleh Allah, oleh Roh Kudus gitu, akan bermanfaat dan seterusnya. Ya kan Om, gitu kan. Kalau di perjanjian baru kan ada tulisannya gitu ya Om. Kalau perjanjian lama nggak ada Om. Gimana Om? Itu mungkin pembahasannya beda lagi ya perjanjian. Jadi makanya di Matius pasal 4 itu Tuhan Yesus selalu mengutip perjanjian lama, ada tertulis. Jadi Tuhan Yesus saja sudah mempercayai bahwa perjanjian lama itu firman Allah gitu ya. Nah mengenai perjanjian baru ini, jadi itu menjelang akhir abad pertama itu gereja itu menyortir semua yang tidak pasti dari Rasul atau orang yang dekat dengan Rasul itu dibuang. Kan banyak tulisan-tulisan. Tapi gereja itu begitu teliti, jadi semua disortir gitu. Hanya yang dari Rasul, dari para Rasul dan orang yang dekat dari Rasul bisa diverifikasi, baru diterima itu firman Allah melalui rasul-rasul gitu ya. Jadi itu umat Kristen zaman sekarang tidak usah ragu, karena gereja dari zaman dulu itu begitu teliti, tidak boleh ada kemasukan, tidak boleh ada tambahan, dan tidak boleh dikurangi juga gitu. Jadi umat Kristen zaman sekarang harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa Alkitab itu betul-betul berasal dari para rasul dan orang-orang yang disuruh oleh rasul untuk menuliskan. Nggak apa-apa. Jadi pertanyaannya kalau ini Om saya lanjutin ya, dan Abang, mengapa penting untuk percaya bahwa Alkitab itu tanpa kekeliruan di dalamnya? Kalau dari penjelasan Abang sama Om tadi, nah jadi pertanyaan sekarang, kenapa penting untuk percaya ya, untuk orang Kristen nih, untuk percaya Alkitab itu tanpa kekeliruan di dalamnya? Jadi kenapa penting untuk percaya bahwa Alkitab itu memang tidak ada kekeliruan di dalamnya, diilhamkan Roh Kudus? Kenapa nih Om? Ya, Alkitab penting buat kehidupan orang Kristen sejati ya, bagi mereka yang mengikuti Yesus.
sampai akhir hayat hidupnya, karena Alkitab memberikan nasihat dan terbukti dan memberikan jalan keluar dan juga menumbuh kembangkan iman orang percaya tersebut. Iya. Dan Alkitab juga penting membuktikan bahwa Sang Firman itu yaitu Yesus atau Mesias yang dijanjikan itu. Dan penting karena menuntun sampai akhir masa atau yang disebut zaman akhir. Bayangkan kalau Alkitab masih terbuka sifatnya, percaya kepada klaim-klaim pewahyuan. Itu bukti bahwa Alkitab masih bersifat temporer atau sementara, yang tidak jauh berbeda sama dengan buku-buku yang dinilai kultus oleh mereka yang beranggapan demikian. Itu sebabnya hemat saya, dalam iman Kristen sejati, Alkitab itu satu-satunya firman Tuhan, tidak salah dan tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8, selama-lamanya tidak berubah. Karena firman itu yaitu Yesus sendiri. Bayangkan kalau Yesus berubah, bayangkan kalau firman itu berubah. Sifat Yesus berarti tidak konsisten dengan dia bisa berubah. Itu dari saya, Kang Alfa dan sahabat Alpetra. Gimana Om? Tambahannya Om? Ya, Alkitab itu adalah pedoman iman. Jadi kalau pedoman iman itu nggak boleh ada kesalahan, nggak boleh berlebihan, tidak boleh kekurangan. Pedoman iman dan juga pedoman etika atau pedoman kelakuan. Jadi umat Kristen itu betul-betul mempunyai pedoman kelakuan yang jelas. Etika itu jelas sekali di Alkitab. Makanya kitab itu dengan tegas mengatakan tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Itu sudah tutup, tidak boleh ada wahyu lagi. Gitu, sesudah kita wahyu itu tidak boleh ada wahyu lagi, biar ngaku-ngaku wahyu juga sudah ditutup. Gitu, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Apalagi kan Tuhan Yesus bilang, aku datang segera, katanya. Arti maksudnya itu sampai Tuhan Yesus datang. Gitu. Tidak boleh ada tambahan, tidak boleh dikurangi. Nah, itu ya sahabat Alpetra. Kenapa alasannya kita percaya itu ya? Baik dari Om, dari Abang udah dijelasin. Tegas lagi, diulang lagi, tegas itu dari jawabannya sahabat Alpetra. Nah, kan primbon ada buku primbon ya Om ya, kalau orang-orang tuh ya. Kan lebih dipercaya dari Alkitab, pada gitu Om bilangnya. Makanya harus ditegasin. Alkitab bisa Alkitab lebih dipercaya ya Om ya, dibanding sama buku-buku lain, tadi kata Om juga gitu. Ya, itu terutama ya tadi Pak Alfa sebut tentang primbon tuh ya. Itu sebenarnya hanya orang-orang yang bodoh atau dibodohi yang percaya kepada primbon. Tetapi banyak juga orang yang berpendidikan tinggi kok percaya kepada primbon itu. Aduh, ya sangat disayangkan. Kan orang zaman sekarang kan mesti pakai dong rasionya, meskipun tetap terbatas ya. Kita harus percaya ada iman juga. Tapi jangan percaya primbon lah. Gitu. Apalagi yang nulis juga itu hanya mengaku menerima wangsit lah, mungkin dari mimpi lah gitu. Itulah orang modern, karena terlalu banyak tawaran ya. Jadi sama aja makanan-makanan yang ditawarkan ya, yang rasa lezat itu yang laku gitu kan. Jadi begitulah, maka manusia itu gampang tersesat karena banyak tawaran yang menggiurkan gitu. Nah, tapi kalau Tuhan Yesus kan jelas, siapa mengikut aku harus memikul salib, meskipun pada akhirnya bisa dibawa ke sorga gitu kan. Kalau mati di dalam Tuhan Yesus itu pasti selamat masuk ke sorga. Cuman jalannya jalan salib, penderitaan gitu. Iya Om, primbon itu katanya lebih akurat Om, dan juga lebih nyata gitu dibanding Alkitab Om. Gimana tuh?
itu sebenarnya mesti pembahasan tersendiri tuh ya. Tapi secara ringkas saja ya. Jadi primbon itu ditulis oleh orang-orang yang diakui mempunyai kelebihan ya linui. Tetapi ini kan di luar jalur Alkitab gitu. Jadi mungkin ada kebenarannya sedikit tapi lebih banyak penyesatannya gitu. Jadi orang yang percaya kepada primbon itu kadang-kadang terbius oleh hal-hal yang kelihatannya benar, tapi pada akhirnya akan binasalah ke neraka. Karena itu adanya setan dari kuasa kegelapan. Kan biasa, itu mulainya dengan hal-hal yang seperti benar, kelihatan menarik gitu. Jadi kalau mau selamat, benar-benar selamat dunia akhirat, ya percaya kepada Alkitab firman Allah gitu. Oh iya. Nah Bang, jangan-jangan itu nabi-nabi yang kata Abang tadi nulis di zaman perjanjian lama itu Bang, itu kayaknya mereka mengacu kepada buku-buku primbonnya, leluhur-leluhurnya Bang. Enggak ya Bang ya. Nah, oke kita lanjutkan dulu ya. Nah ini pertanyaan yang paling sering ditanyain sama orang-orang ya, yang meragukan juga buat orang-orang Kristen gitu. Nanti mungkin bisa dijawab, apakah Alkitab sudah diubah, diganti, diedit, direvisi, dirusak? Tapi kan kata Om Yan tadi dimakan rayap ya Om, ada yang dimakan rayap. Nah berarti dengan begitu apakah Alkitab itu berarti sudah tidak asli lagi karena udah diubah, diganti, diterjemahin, direvisi lah? Kan kemarin ada revisi ya Lembaga Alkitab Indonesia. Wah itu jadi perbincangan. Nah ini mungkin bisa dijelasin dari Om dulu deh Om, apakah seperti itu Om? Jadi Alkitab itu yang direvisi itu adalah terjemahannya. Tetapi kalau naskah aslinya itu dari ribuan naskah asli itu ada disebut namanya ilmu kritik teks. Jadi kritik teks itu dari ribuan naskah itu ya diperbandingkan, disortir sampai yakin ini yang asli gitu. Artinya kan ada orang yang nulis tambahan catatan, tahu nggak? Kan Pak Alfa juga mungkin di Alkitabnya ada suka nulis catatan gitu. Jadi itu sesudah reformasi itu dengan teliti harus hanya yang aslinya yang diteruskan. Yang tidak yakin itu asli dibuang gitu, termasuk ada catatan-catatan gitu. Jadi umat Kristen zaman sekarang itu harus yakin, kita juga bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada itu ya Martin Luther dan teman-temannya yang rekan-rekan sejawatnya itu yang sudah dengan teliti mencari naskah-naskah asli yang sejak yang paling kuno gitu. Jadi yang kita sekarang ada itu kita harus yakin. Ya kalau misalnya ada kekurangan itu ya jadi yang aslinya yang kita pegang aslinya itu ya, kalau keyakinan saya itu 99,9% itu yakinlah itu sesuai dengan aslinya. Lalu bagaimana yang sedikit itu yang tidak penting. Yang tidak penting itu ya. Tetapi kalau orang yang yakin bahwa pemeliharaan Allah itu sempurna, ya udah 100% lah. Kita yakin bahwa Alkitab yang ada pada kita itu 100% sesuai dengan aslinya. Iya. Nah, jadi secara tadi kan Abang juga udah nyinggung ya, ada terjemahan NIV, ada KJV ya, New International Version, ada King James Version. Tapi orang lebih cenderung lebih suka ke King James Version misalnya, karena katanya lebih asli dari terjemahannya. Nah itu apakah berarti tadi Abang singgung juga tentang transmisi, apakah itu tidak mempengaruhi Bang ke absahannya nih ke Alkitab Bang? Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pendeta Yarantoni, perubahan terjemahan itu pasti ya. Apalagi bulan ini setidaknya 20 tahun sekali ada perubahan. Tadi saya sebut kenapa buka kurung tambah kurung bertambah lagi dari terjemahan baru pertama ke terjemahan baru kedua. Karena tadi varian demi varian ya. Bahkan ada yang mungkin memberikan pendapat ya, mereka kan punya tim ya,
Lalu ada juga pendapat dari sinode A, sinode B, ya, sinode C dan lain sebagainya. Ini loh yang tepat, ya. Bahkan juga dengan teman-teman dari lainnya, ya, seperti itu. Nah, saya kira yang paling mendekat menurut saya itu King James Version, ya, yang dikerjakan oleh Erasmus, seperti itu. Makanya ini lebih NIV lebih modern, bahkan menghilangkan banyak kata, ya, yang dari kalau di-compare dengan King James Version, seperti itu. Nah, sahabat Alpeter, saran saya tuh gunakan aja King James Version. Memang lebih kuno bahasanya, ya, dibandingkan NIV. Tapi menurut sejarah penterjemahan, ya, kita tidak mau campur tangan dari kelompok liberal itu dari abad 18 atau memasuki abad 19 yang menghilangkan makna utama tentang Yesus sebagai Mesias atau Juru Selamat. Bagaimana mereka lakukan supaya menjadi humanis, seperti itu. Saya kira begitu, Saudara Alfa. Bang, ini untuk Abang, ya. Apakah berarti bahasa Ibrani juga bisa ada kekeliruan? Nah, nanti untuk Om, apakah bahasa Yunani juga bisa jadi ada kekeliruan sehingga terjemahan terpengaruh gitu? Kan, Bang? Ya, seperti tadi juga Tony mengatakan Tuhan Yesus dalam Lukas 24, 43 sampai 44 bahwa dirinya ada di tanah, ya. Torah, Nefi, Ketuvim ada di sana dirinya. Iya. Nah, tapi setelah bercampur dengan Talmud baru, lalu juga bercampur dengan Gamara, Misnah, ya, catatan-catatan, komentari-komentari dari para rabi-rabi sebelum era Yesus sampai setelah era Yesus bahkan modern. Iya. Mereka membuka kitab sucinya, ya, atau terbuka selain tanah plus atau ada lagi yang mereka terima, entah itu dari sampai rabi modern, ya, seperti itu. Kalau kita lihat di YouTube, perubahan-perubahan itu diakui. Nah, jadi kenapa berubah? Ya bisa berubah. Tapi kalau untuk yang dikatakan Tuhan Yesus, ya, dan sudah disusun itu abad 1 di Yamnia, ya, kitab Perjanjian Lama itulah yang disebut firman Allah satu-satunya. Seperti itu. Disebut dengan MT atau Masoretex, ya. Masoretex bukan Septuagint variannya, bukan juga Vulgata atau Pesita menjadi macam varian untuk konteks Perjanjian Lama yang diterima di kalangan para sakeler itu, ya, khususnya kelompok Injili, yaitu Masoretex untuk Perjanjian Lama. Kalau bukannya itu dalam teks Ibrani itu karyanya kita, ya, Stuttgartensia, seperti itu, covernya coklat. Waktu saya studi di Semarang di Baptis, saya tanyakan itulah hasil kumpulan Masoretex, seperti itu. Begitu Kang Alfa dan sahabat Petra. Iya. Om gimana, Om? Kalau dari segi bahasa Yunaninya, Om? Kalau dari segi bahasa Yunaninya itu pada abad pertama waktu zaman Yesus itu, jadi itu meskipun yang berkuasa adalah pemerintah Roma, ya, Romawi, tetapi secara budaya itu bahasa Yunani adalah bahasa internasional. Jadi itu luar biasa, penulisan Injil di dalam bahasa Yunani itu bahasa internasional, gitu. Jadi kan itu Iskandar Zulkarnain itu Alexander the Great dan kemudian anaknya itu. Jadi waktu zaman Yunani itu menguasai dunia, beradab di daerah sana. Kemudian turun kepada zaman Romawi. Nah itu jadi waktu zaman Yesus itu sebenarnya seperti cikal bakal masyarakat modern, meskipun kemudian terjadi kemunduran, terjadi abad pertengahan itu abad ke-8 gitu. Tetapi
tapi waktu zaman Yesus itu luar biasa. Itu sudah seperti internasional ya, itu penjajahan Yunani itu. Jadi itu sebenarnya mirip dengan cikal bakal masyarakat modern, meskipun kemudian terjadi kemunduran. Jadi kita boleh yakinlah tentang perjanjian baru itu kenapa ditulis di dalam bahasa Yunani, karena itu adalah bahasa internasional pada masa itu gitu. Jadi supaya tersebarlah cepat ke segala bangsa gitu ya, dan supaya terjaga keasliannya gitu kan, diterimanya oleh gereja-gereja di berbagai negara di situ. Iya. Yang semuanya internasional berbahasa Yunani waktu zaman itu. Jadi bersyukurlah orang Kristen sekarang tidak usah ragu-ragu keaslian perjanjian baru dalam bahasa Yunani itu. Ya, perjanjian lama juga ya, berarti dalam bahasa Ibrani gitu ya. Asli lah pokoknya, bukan asli lah. Asli ya 100%. Iya. Ini jadi udah menjawab pertanyaannya ya. Jadi apakah Alkitab sudah diubah, diganti, dirusak atau diedit atau di apa? Ternyata tidak ya, sesuai dengan aslinya. Mungkin hanya terjemahannya aja yang bahasanya ya yang berbeda, tapi apa intinya atau maknanya sama gitu, sesuai dengan aslinya. Tapi bukan fotokopian juga ya berarti. Oke. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang akan ditanyakan, tetapi mungkin ini jadi pertanyaan yang terakhir di sesi kali ini. Apakah jadinya ineransi ini hanya berlaku untuk naskah asli, atau juga yang tadi kita bahas berlaku juga untuk yang terjemahannya? Ya, kalau untuk terjemahannya dilihat siapa yang menerjemahkan, lalu pesanannya apa. Kadang-kadang penerjemahan itu juga ada pesanan ya. Lalu juga latar belakang pendidikannya ya, kalau memang dia menguasai teks, tapi apakah dia seorang yang mencintai Alkitab atau tidak, atau dengan seenaknya dia bisa berubah untuk menerjemahkan ya. Yang kedua, saya kira Alkitab tetap tidak keliru, tidak salah ya. Bahkan terbukti orang yang mencoba membandingkan, mencari kesalahan, yang ada justru kesalahpahaman yang ditemukan dari orang itu. Sepele, waktu dia mengatakan Yesus hanya sekedar utusan dalam Yohanes 17 ayat 3. Padahal kalau kita melihat 21 pasal dari pasal 1 sampai pasal 21 Injil Yohanes, ada banjir gelar tentang Yesus di sana. Tidak sekedar utusan, tapi dia juga nabi, dia juga guru ya. Akulah guru, kata Yesus ya. Dia juga sang firman di ayat 14 pasal 1 dengan pernyataan ego eimi itu, aku adalah. Dan ditemukan dalam Injil Yohanes. Nah, itu orang mencoba menemukan kesalahan, tapi yang tetap yaitu kesalahpahaman. Nah, itu sebetulnya kita yang mengakui Alkitab satu-satunya firman Tuhan, memang tidak dapat ditemukan kesalahan. Misalkan ada juga isu yang mengatakan dan benar mereka mencoba menemukan di bilangan dan juga di kitab lain, atau 1-2 raja-raja, 1-2 tawarik dari segi bilangan atau jumlah. Kok di sini 5.000, di sana 100. Itu juga mendapatkan kesalahpahaman ya. Hitungan waktu berdasarkan struktur dari gramatikal historis ya, tidak demikian ya, berbeda melihat dari segi hitungan satuan, dan satu lagi melihat, penulis lain melihat dari sisi lainnya, seperti itu, bukan satuan. Tidak melihat genre Alkitab yang sesungguhnya. Alkitab kita kaya, ada banyak genre, sejarah, puisi ya, atau juga apokaliptik dan lain sebagainya. Begitu juga waktu Tuhan Yesus mengutus 70 murid, 2 orang. Ketiga Injil berbeda. Ada yang mengatakan dengan tongkat, ada yang mengatakan dengan tidak. Lalu orang di luar Yesus mengklaim
Alkitab keliru, Alkitab salah. Padahal tidak demikian, ya, tidak demikian. Alkitab tetap tidak salah. Penulis menganggap perlu dia menghadirkan tongkat yang dimana Tuhan Yesus mengutus. Penulis menganggap perlu menghadirkan bekal ketika mereka atau murid-murid diutus. Jadi kita lihat memang tidak ada kesalahan di dalam Alkitab. Yang ada hanya salah paham orang yang memahami dengan maksud dan motif yang jahat. Begitu loh. Ya, baiklah. Jadi begini, itu perjanjian lama dan perjanjian baru sebagai penggenapannya. Itu beritanya sangat jelas. Jadi kalau perjanjian lama itu banyak berupa lambang-lambang, ya nubuatan. Tapi perjanjian baru itu berupa yang kebenaran yang sesungguhnya dan penggenapan dari nubuatan-nubuatan itu. Dan itu mengenai keselamatan oleh penebusan dan karya Roh Kudus. Jadi kalau orang nolak ya kasih Allah di dalam Yesus Kristus, penebusan dan firman Allah yang begitu jelas mengenai kebenaran dalam kasih dalam kebenaran, ya pastilah tersesat kalau menolak ya. Jadi itu betapa pentingnya orang tuh hatinya terbuka kepada kebenaran dan kasih, kepada kasih dan kebenaran. Jadi kalau ada ajaran yang bertentangan dengan kebenaran dan kasih atau dengan kasih dan kebenaran, itu berarti udah akan menyesatkan lah, pasti ke neraka lah. Gitu. Nah, ya memang orang bilang yang penting kita jadi orang baik ya. Tapi orang yang baik itu kelihatan baik ya. Tetapi manusia itu kan sudah dirusak hatinya oleh dosa, kemunafikan, kejahatan, gitu, hawa nafsu. Jadi betapa pentingnya kita mempunyai Alkitab yang melalui orang-orang yang sudah diselamatkan, disucikan. Jadi perjanjian lama itu melalui umat pilihan bangsa Israel. Nah kalau perjanjian baru itu terutama oleh Yesus yang sudah diakui oleh seluruh dunia, satu-satunya manusia yang tanpa celah itu Yesus. Ya, jadi selamatlah, berbahagialah orang yang mempercayai Alkitab perjanjian lama perjanjian baru karena dijamin kebenarannya dan ada keselamatan di situ. Jadi kalau kita mau menitik beratkan kebenaran, ya dari kebenaran dulu. Gitu. Nah, siapa yang lebih benar dari Yesus? Di dalam sejarah nggak ada manusia yang lebih benar dari Yesus. Tapi kalau kita menitik beratkan kepada keselamatan, ya justru di situ berita Injil itu berita kabar baik tentang keselamatan kasih Allah. Gitu. Jadi dari segi manapun sebenarnya kalau orang menolak Yesus dan Alkitab, wah udah celakalah dia, pasti di dalam kegelapan. Gitu. Ya itu sudah pasti karena manusia itu kan dipenuhi dosa hatinya dan juga di dalam kegelapan. Gitu, Pak Alfa. Jadi berbahagialah orang yang mempercayai Tuhan Yesus dan mempercayai Alkitab. Perjanjian lama, perjanjian baru itu adalah betul-betul firman Allah yang tidak mungkin salah. Iya. Setuju. Oke, aduh ini kayaknya kita waktunya sudah mepet. Baik sahabat Alpetra, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Nanti kita lanjutkan lagi karena masih banyak ya tentang sesi pemahaman Alkitab di bidang ineransi ini. Dan juga saksikan terus pemahaman Alkitab dari Injil Yohanes yang akan terus ditayangkan hanya di Alpetra Ministry. Baik, terima kasih Abang, terima kasih Om atas penjelasannya dan waktunya. Dan kita akan tutup dalam doa. Silakan Om untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang kekal dan yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan juga Allah yang memberikan Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Juga untuk pembahasan tadi yang sudah disampaikan, kiranya Roh Kudus yang terus berbicara kepada para pendengar, yang sekarang atau yang nanti. Tuhan tolong supaya banyak jiwa diselamatkan dan mengenal kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, dengarlah doa kami serahkan diri kami dan keluarga kami, juga para pendengar, juga Tuhan biar Engkau terus berkarya menyelamatkan jiwa-jiwa juga melalui pelayan ini.
Kami bersyukur, berdoa, berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Sang Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan bagi segala bangsa. Amin. Amin. Amin, amin. Wah, terima kasih kalian luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa.